Shalom young people, kembali bersama Harvest Generation GBIDM. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita. Kita undang kuasa Tuhan hadir dalam pribadi kita. Karena ada semangat dalam berharap. Haleluya Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sing my heart for your gift of Jesus. Sing my heart responding to your life. I cast my sin and surrender all to you, Lord. Here I walk, see you. Your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of God, flowing into my heart as I worship you. Hallelujah. Lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. For your gift of Jesus, I sing my love, responding to your light. I guess my sin will surrender all to you, Lord. Here I won't seek you. Your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Hallelujah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan, terima kasih Bapa. Oh,
hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you for everything. Hallelujah, we worship you, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh. Haleluya Yesus, thank you Lord Jesus. Oh, kami sembah, kami tinggikan Kau Raja kami, Kau Allah kami. Oh haleluya, oh haleluya Yesus. Kadang kami berpikir Tuhan, dengan apa kami membalas kasih-Mu Bapa, selain kami puji muliakan nama-Mu Tuhan. Thank you Lord buat semuanya Tuhan. Thank you Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak Tuhan, Kau layak. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dan apakah ku balas segala Tuhan, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan Kau Allah yang setia. Yes, thank you Lord. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, 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 selamanya. Thank you Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu yang nyata di kehidupan kami.
Dan apa kami balas Tuhan selain kami meninggikan nama Tuhan. Thank you buat hari lepas hari Tuhan pimpin hidup kami Bapa. Di masa-masa sulit Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menjaga hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada, ini semua karena kebaikan, kemurahan dalam kehidupan kami Bapa. Thank you Tuhan buat salib-Mu 2000 tahun yang lalu untuk menebus, menyucikan dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak ditinggikan Tuhan. Karena kami bisa lalai Tuhan dengan kehidupan kami sekarang ini. Namun kami tahu Tuhan bahwa Tuhan kami gak pernah lalai. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hatimu, hidup dalam firman Tuhan. Siapkan piring rohanimu. Haleluya Yesus. Setiap iman kami akan diuji oleh-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini rindu kami Tuhan. Kau layak Tuhan disembah Yesus. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami. Firman-Mu bertumbuh, berbuah, dan buah itu tetap dalam kehidupan kami Bapa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh haleluya. Haleluya. Kalau puji buat Tuhan, pujilah. Yes, thank you. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Katakan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah layak disembah. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah layak disembah. Yes, benar saudara. Dan Tuhan menguji hati kita, menguji iman kita. Haleluya Yesus. Lebih dalam lagi kita akan menyembah Tuhan. Oh katakan, ujilah, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana
duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Mari kita bersama doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa itu adalah upah yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami tidak sama seperti kami gak menganggap pujian kepada Tuhan. Namun kami tahu Tuhan bahwa penyembahan kami berasal dari Allah sendiri. Thank you Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Persiapkan hati kami Bapa. Biarlah telinga kami menjadi telinga murid, hati-hati sebagai hati hamba Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan bahwa firman Tuhan dapat bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami, dan buat itu tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom young people. Kembali kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Kita hari ini akan belajar dengan tema firman yaitu setia, yang akan diambil dari Ulangan 7 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan Ulangan 7 ayat ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Saya mengingat kalau untuk satu tema ini, kata setia, saya teringat dengan satu contoh yang luar biasa, di mana saya ada satu film yang saya tonton. Film saya yakin young people juga pernah menonton film tersebut, yaitu seekor anjing dengan seorang tuannya. Anjing ini luar biasa setianya, yang akhirnya dibuatkan oleh seluruh warga kota sebuah patung untuk mengenang anjing tersebut dengan kesetiaan terhadap majikannya. Nama anjingnya kita kenal yaitu Hachiko. Nama asli anjing itu diberi nama oleh tuannya waktu dia menemukan anjing berumur 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, di tahun 1923. Anjingnya mempunyai kaki yang berbentuk angka 8 dengan barang. Akhirnya dinamailah anjing tersebut sesuai dengan bahasa kanji, yaitu Hachi, K8. Berselang waktu dibawa pulang anjing tersebut oleh tuannya, diajak bermain. Dia selama 2 tahun kurang lebih senantiasa menemani tuannya. Setiap kali tuannya pergi keluar rumah, dia selalu mengantarkan. Begitu juga sangat diketahui oleh si anjing ini kapan waktu si tuannya akan pulang. Dia akan datang ke stasiun di mana dia telah mengantarkan tuannya. Tuannya adalah seorang profesor, namanya Profesor Ueno di Universitas Kerajaan Jepang, Kekaisaran Jepang. Dia mengajar di sana. Dan kalau sore pulang, dia akan dijemput oleh anjingnya tersebut. Senantiasa begitu setiap hari selama 2 tahun. Nah, pada suatu ketika tahun 1925, Profesor Ueno ini berangkat. Tetapi karena satu hal, waktu dia mengajar di dalam pekerjaan dia di universitas tersebut, meninggal profesor tersebut karena suatu serangan mendadak yang akhirnya dia harus meninggal. Si anjing itu tidak mengetahui
bahwa tuannya telah meninggal. Anjing itu dengan setia menunggu tuannya, bahkan dia menunggu kurang lebih 3 hari di stasiun tersebut. Dia mengalami kelaparan, kedinginan, apapun yang orang-orang katakan mengenai tuannya, dia nggak peduli. Sampai tuannya dimakamkan dan keluarga tuannya juga pindah, dia masih tetap di sana senantiasa pulang pergi ke stasiun tersebut untuk menunggu tuannya kembali. Itu sampai 10 tahun, nggak sebentar, 10 tahun dia menunggu tuannya, dan akhirnya nggak lama dari sana dia meninggal. Nah, sebelum dia meninggal, anjing tersebut, ada satu wartawan yang akhirnya melihat anjing tersebut dan mencari tahu dari warga sekitar, kenapa sih anjing tersebut, apa yang dilakukannya dan sebagainya. Akhirnya diketahui dan diangkat ceritanya, kemudian dikumpulkan dari warga-warga sekitar, uang-uang sumbangan yang didapati dari story yang dibawakan oleh si wartawan tersebut. Yang akhirnya dana terkumpul, dibuatlah satu patung, di mana patung perunggu ya, di mana menggambarkan si anjing itu tersendiri. Bahkan sebelum anjingnya meninggal, anjingnya juga sempat menyaksikan bahwa peresmian patung itu sendiri. Itu cerita bagaimana kita melihat seekor anjing dengan setia terhadap tuannya. Kita lihat di Ulangan 7 ayat 9 ini dikatakan bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Kita sangat tahu persis bahwa Allah kita Allah yang setia. Dia nggak pernah lalai dengan janjinya. Dia selalu menepati janjinya dan selalu setia di setiap musim kita. Apapun musim yang kita hadapi, Tuhan senantiasa ada di sekeliling kita. Tuhan ada senantiasa berada di samping kita, menyertai kita. Mungkin kita pernah merasakan kadang-kadang, kok saya jauh ya dari Tuhan? Bukan Tuhan yang jauh, melainkan kitanya sendiri yang jauh dari Tuhan, yang melarikan diri dari Tuhan. Tuhan senantiasa rindu kepada setiap anak-anaknya, menyertai anak-anak. Nah, di sini dikatakan di ayat ini bahwa Tuhan memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Jadi tandanya janji Tuhan itu ya dan amin bagi anak-anak yang tentunya mengasihi Dia. Ya. Senantiasa Tuhan rindu anak-anaknya dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Tentunya kalau kita katakan bahwa saya ini anak Tuhan, saya anak Tuhan, harusnya kita punya ciri dari Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, tentu salah satunya adalah setia. Kita harusnya setia, konsisten dengan perintah Tuhan. Waktu kita katakan sama contoh tadi katakan di mana anjing Hachiko yang setia dengan tuannya itu seekor anjing. Apalagi kita yang mulia yang dibuat oleh Tuhan di antara semua ciptaan kita lah paling mulia. Harusnya kita jauh melampaui seekor anjing. Kesetiaan kita harusnya luar biasa dibandingkan anjing tersebut. Bagaimana sih kita bisa setia kepada Tuhan? Kita melihat tadi anjing tersebut setia ya. Saya pikir-pikir bagaimana bisa si anjing tersebut setia? Gak beda jauh pasti tentunya sama kita. Yang pertama yang dibutuhkan kalau untuk kita setia kepada Tuhan, itu datang kepada Tuhan dengan hati yang patah dan remuk.
dikatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, hatinya patah dan remuk jiwanya. Tuhan dekat dengan orang-orang tersebut. Nah, kalau kita mau belajar setia, kita harus dekat dengan tuannya, dengan Tuhan tentunya. Si anjing tersebut ditemukan oleh tuannya, si Hachiko, itu juga dalam keadaan yang tidak dalam keadaan baik. Dia sedih dengan keadaan dia yang tadi dikatakan di awal, kenapa dinamakan Hachi. Kakinya angkanya seperti angka 8. Dia disayangi oleh tuannya. Begitu juga dengan kita disayangi oleh Tuhan kita, di mana dia bahkan turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya pada dia. Kita perlu datang kepada dia dengan remuk hati itu. Dan otomatis Tuhan akan dekat dengan kita. Tuhan akan selalu mendampingi setiap kita. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, senantiasa memuji dan mengucap syukur dalam segala hal. Saya lihat lagi, saya ingat-ingat kalau kita teringat tadi dengan cerita Hachiko. Hachiko itu dengan senang hati, waktu dia bangun pagi, siap mengantarkan tuannya, walaupun mungkin dia belum diberikan makanan sama tuannya, karena dia harus berangkat pagi-pagi sekali, zaman dulu dia nggak mementingkan itu. Dia buat dia bersyukur sekali kalau dia dekat ada dengan tuannya. Dia bahkan waktu dia mengantarkan tuannya, dia kembali ke rumahnya, dia melakukan aktivitas dan kegiatan mungkin bermain dan sebagainya. Kemudian waktu sore hari, dia dengan penuh ucapan syukur, anjing dengan ucapan syukurnya dia selalu menggerak-gerakkan ekornya. Dia akan datang ke stasiun Shibuya di kota Jepang, Tokyo. Dia akan ke sana, terus kemudian dia akan menunggu untuk tuannya datang kembali. Walaupun mungkin teman-temannya ngajak main, ya kan, mungkin ada yang mendistract dia di tengah jalan, tetapi dia dengan konsisten, dia akan mengupayakan, dia bersyukur sekali kalau ada senantiasa dekat dengan tuannya. Dia selalu memuji, kalau dia selalu kelilingin, kalau tuannya ada bersama dengan dia akan, kalau kita nonton filmnya, dia akan muter-muter, dia akan nomplok dengan tuannya. Hari-hari ini apakah kita juga demikian? Kalau kita mau setia dengan Tuhan, harusnya kita memuji, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Itu yang harus kita lakukan. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah intim dengan Tuhan. Hachiko dengan tuannya tentunya nggak senantiasa hanya pergi nganterin tuannya ke stasiun terus jemput tuannya. Tidak seperti itu aja. Dia senantiasa pasti bermain. Bahkan dikatakan di awal tadi saya katakan, Hachiko dirawat oleh tuannya sedemikian rupa. Bahkan kalau kalian bisa searching di Google foto-foto aslinya Hachiko, di mana Hachiko bertumbuh, tidak terlihat bahwa kaki angka 8 itu masih melekat sampai dia besar kelak. Tidak, dia tidak terlihat lagi sedemikian. Tandanya upaya dari tuannya cukup telaten dengan Hachiko. Dia intim dengan Hachiko, dia bermain dengan Hachiko. Apakah hari-hari ini kita juga intim dengan Tuhan kita? Baca firman nggak kita hari ini? Setiap hari dan doa. Kalau kita bilang, saya pengen intim dengan Tuhan, saya pengen mengenal Tuhan, tapi kita nggak pernah baca firman-Nya, nggak pernah berdoa. Bahkan kalau doa, kalau bisa tolong bantu wakilin, kadang-kadang gitu ya. Saya dulu juga salah satu tipenya, kalau mau doa, bahkan kalau ada di satu komunitas atau komsel atau persekutuan doa, saya kan kalau waktunya untuk doa, saya mulai membenamkan kepala saya di antara kerumunan supaya tidak terlihat saya. Suatu waktu mungkin pembicara ataupun siapapun akan menunjuk. Itu seperti itu. Saya nggak tahu, bahkan saya bilang, saya nggak bisa doa, saya nggak tahu mau doa apa.
Tapi saya belajar. Dia bilang, saya mau Tuhan, saya mau ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Sama, Hachiko juga mengalami begitu juga dengan tuannya. Dia senantiasa bermain dan sebagainya, dia intim dengan tuannya. Kalau kita bilang kita suka sama seseorang, kita mau lebih mengenal dekat, bahkan kita tahu banget apa sih yang menjadi kesukaannya dan sebagainya. Tentunya komunikasi kita dengan orang tersebut harus terjalin dengan baik. Tuhan adalah roh, jadi tentunya kita harus tahu di mana kita memposisikan diri untuk berkomunikasi dengan dia, juga dengan roh. Doa adalah salah satunya. Bahkan dikatakan dalam kekristenan, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Itu adalah poin ketiga di mana kita bisa setia untuk berjalan, bisa setia kepada Tuhan. Oke, poin keempat, poin terakhir, yang dimana untuk setia, untuk bisa setia, kita perlu namanya taat. Taat ngapain? Taat melakukan perintah firman-Nya dalam keseharian kita. Taat nggak mudah, karena taat bicara mengenai tindakan kita yang menunjukkan eksistensi Tuhan itu sendiri. Kalau kita nggak taat, kita nggak menunjukkan eksistensi kita kepada Tuhan. Ya. Taat itu harus mutlak. Begitu juga kita lihat di Hachiko yang tadi saya katakan, dia taat dengan perintah tuannya. Tuannya mengatakan duduk, dia akan duduk. Kita melihat mungkin anjing-anjing sekarang yang sangat terlatih luar biasa. Demikian juga, kalau mau dikatakan dia seorang yang setia, haruslah tentunya ketaatan itu menjadi bagian dari diri kita masing-masing. Biarlah setiap kita hari-hari ini, kalau untuk kita mau bagaimana kita mau setia, bahkan kita mau diberkati, dikatakan tadi sebelumnya di ayat Ulangan 7 ayat 9, bahkan sampai beribu-ribu keturunan, Tuhan akan dengan setia memegang perjanjian dan kasih setianya pada setiap kita. Dia akan memberkati dan melindungi setiap kita sampai beribu-ribu keturunan. Tuhan cuma pengen satu, kita mengasihi dia dengan setia. Mengasihi dia bicara mengenai bagaimana kita melakukan kehendak dia dalam keseharian kita. Waktu kita melakukan kehendak dia, tentunya kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan lebih mengenal dia dan mengerti apa yang menjadi kehendak dia dalam kehidupan kita. Dan tentunya Tuhan akan melihat setiap kita bahwa kita didapati dia setia. Ada satu pujian yang saya ingin sama-sama kita nyanyikan. Yuk kita sama-sama nyanyikan yang pujian ini. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadi kita nyanyikan satu kali lagi. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar
kata setia Tuhan. Kami mau Tuhan kata setia ini didapati oleh Engkau pada setiap kami. Waktu kami kembali kepada Engkau, kami didapati Engkau setia. Kami mau Tuhan kami mencapai garis akhir dengan sempurna. Kami boleh mengalami proses-proses dalam kehidupan pendewasaan iman kami. Kami mau Tuhan kami mendapati Engkau setia Tuhan. Setiap kami setia menjalankan apa yang Tuhan tetapkan pada setiap kami. Kami mau Tuhan lewat hidup kami, keluarga kami diberkati, lewat hidup kami, komunitas kami diberkati, lewat hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami diberkati. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, kami boleh semakin bertumbuh dalam Engkau. Kami boleh hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu kami bertumbuh, kami boleh semakin kuat dalam Engkau. Waktu kami bertumbuh Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan, kami mau Tuhan mempraktekkannya dalam keseharian kami, sehingga setiap kami Tuhan, lewat keberadaan keseharian kami dimanapun Engkau tempatkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, sertai kami Tuhan, bimbing, memberikan kami kekuatan untuk boleh kami melalui hari lepas hari Tuhan, tantangan yang Tuhan izinkan untuk kami boleh berproses sehingga kami boleh makin dewasa dan kuat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.